Dalam nama Tuhan Yesus, biar shalom Tuhan, biar kasih Tuhan turun dalam hidup kita semua. Sekali lagi hari-hari ini kita sedang menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak gunung meletus, begitu banyak bencana. Dalam kondisi seperti itu mari berjaga-jaga. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan memberikan 7 malaikat yang ada di dalam Wahyu. Mari kita baca. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat. Saudara, dikatakan dengan jelas. Ke-7 bintang itu ialah malaikat. Ke-7 jemaat. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Hari-hari ini kita semuanya diberikan malaikat. Saudara, dan 7 malaikat ini adalah 7 golongan malaikat yang sebenarnya punya fungsi yang berbeda. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah tahu bahwa malaikat diberikan untuk menolong dan untuk membantu anak-anak Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan ada pelayanan malaikat. Di dalam Ibrani dikatakan malaikat itu selalu bersiap sedia untuk membantu kita. Saudara, di dalam Matius dikatakan setiap orang yang lahir Tuhan memberikan malaikat. Dan di dalam Alkitab dijelaskan banyak hal soal ini. Ada 7 malaikat saudara dalam dikategorikan sesuai dengan fungsinya. Kita tidak membahas semuanya, tetapi kita akan membahas beberapa. Dan saya berdoa supaya ini membuat setiap kita mengaktifkan dan berkata, Tuhan kirim malaikatmu supaya kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Saudara, malaikat yang pertama adalah malaikat Mikael dan pasukannya. Saudara, ini malaikat yang Tuhan berikan buat setiap anaknya yang berperang. Ini malaikat untuk melindungi kita dari semua yang jahat. Ini malaikat punya otoritas, punya senjata, punya mandat dan otoritas. Saudara, dan ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah menggunakan malaikat ini. Saudara, saya pernah pergi ke sebuah pulau untuk KKR. Dan pada saat saya mau berangkat ke sana 2 hari sebelumnya, itu ada badai. Yang membuat saudara yang di laut itu sampai 7-8 meter tingginya. Saudara, dan saya harus sampai ke satu tempat naik pesawat, setelah itu menyeberang dengan perahu. Orangnya berkata, Bu, mungkin tidak bisa sampai. Karena perahu sangat susah ke sana 7 meter sampai 8 meter. Tapi kemudian saya berdoa dan Tuhan bilang, kenapa engkau tidak suruh malaikat mendahuluimu? Meratakan semua badai, menenangkan. Saudara, dan saya berkata, tidak masalah, teruskan KKR. Karena saya percaya ada malaikat Tuhan yang akan mendahului dan akan memberikan sebuah kemenangan. Saudara, dan pada waktu malam sebelum berangkat, orangnya telepon lagi dan berkata, Bu, masih tinggi 4-3 meter. Dan saya berkata, jangan khawatir. Saudara, saya terbang, begitu mendarat. Orangnya menjemput dan dia berkata, keajaiban terjadi. Itu air rata, tidak ada gelombang sama sekali. Saudara, saya naik perahu dengan sangat enak, tidak ada gelombang, tidak ada saudara bahaya sama sekali. Dan pada waktu saya sedang ada di tengah laut, saya melihat malaikat itu sangat banyak sedang berdiri dan membawa pedang. Dan saya tahu malaikat Mikael dan semua pasukannya sudah membuka jalan sehingga KKR itu tetap bisa berlangsung. Saudara, ada malaikat yang kedua. Saudara, malaikat yang seringkali orang tidak sadari adalah malaikat Gabriel, saudara. Saudara, malaikat ini adalah malaikat yang membawa berita, membawa nubuatan, membawa pesan-pesan Tuhan. Saudara, malaikat ini sangat-sangat saudara lembut dan seringkali saudara malaikat ini memberikan pesan-pesan yang menguatkan dan membuat setiap anak-anak Tuhan mendapat wahyu, hikmat dan hal-hal yang surgawi. Setiap kali kami berdoa, saudara, kami seringkali berkata, Tuhan, mari kami terima semua yang dari surga
Dan seringkali saya melihat pada waktu saya berkata, kirim malaikatmu Tuhan. Gabriel dengan semua pasukannya untuk membawa hadiah-hadiah buat anak-anak Tuhan. Maka saya seringkali melihat Gabriel itu turun dan membawa begitu banyak. Saudara, beberapa orang berpikir itu soal yang rohani. Tapi kami seringkali melihat bahwa anak-anak kecil itu menangkap dengan sangat jelas dan melihat sangat jelas. Ada seorang anak saudara, pada waktu kami berdoa minta malaikat itu membawa apa yang dibutuhkan. Tiba-tiba anak itu berkata kepada mamanya, mama ambil. Di depan mama ada buah apel. Dan kata Tuhan itu buah kehidupan. Saudara, mamanya ambil untuk menyenangkan anaknya. Dan anaknya bilang, makan mah, makan seperti makan apel. Saudara, mamanya makan seperti makan apel. Saudara, dan pada saat itu, saudara, kami berkata Tuhan sedang kirimkan banyak sekali. Ada buah-buahan, ada bunga, ada selendang buat mereka yang membutuhkan. Yang ajaib, anaknya tidak pernah tahu kalau mamanya itu punya masalah sangat parah soal di darahnya. Saudara, ada kelainan di darahnya yang sebenarnya itu sangat berbahaya. Tapi sejak dia makan itu, dia menjadi sembuh. Dokter bingung. Saudara tidak minum obat, tiba-tiba sembuh sempurna. Darahnya berbeda total, saudara. Karena saat itu dia mendapat buah surgawi, buah kehidupan. Saudara, ada malaikat ketiga yang saya mau bahas. Alkitab berkata di dalam Sakaria, namanya adalah malaikat perjanjian. Saudara, malaikat perjanjian ini, kalau saudara pernah berdoa dan melihatnya, lambang perjanjian selalu adalah pelangi. Dan saya pernah melihatnya, malaikat ini saudara, pada waktu itu datang dan berputar. Dan tubuhnya saudara mengeluarkan pelangi yang sangat indah. Saudara, dia punya pasukan sangat banyak. Dan inilah malaikat perjanjian. Pada waktu dia datang, dia berkata, aku malaikat yang mengawal setiap perjanjian. Aku mengawal dari zaman Joshua sampai dia masuk tanah Kanaan. Aku mengawal dari sejak Yusuf menerima mimpi sampai dia menjadi penguasa Mesir. Akulah yang mengawal dari sejak Daud kecil diurapi sampai dia menjadi raja. Saudara, dan Tuhan berkata, setiap anak Tuhan yang mengerti bahwa ada malaikat perjanjian yang penuntun di depan dia, yang boleh saudara dimintai tolong untuk membuka jalan supaya destiny kita, janji Tuhan itu genap dalam hidup kita. Ada begitu banyak kesaksian yang ajaib. Teman-teman kami baru pulang saudara dari Amerika. Dan mereka mau berperang untuk masuk ke gedung daripada CIA. Saudara, dan begitu mereka mendekat itu sudah di stop. Dan dikatakan mereka orang-orang yang mencurigakan tidak boleh masuk. Dan tidak boleh untuk mendekat. Diusir saudara. Saudara, dan mereka pergi, mereka mulai berdoa. Mereka mengklaim perjanjian. Dan mereka berkata, Tuhan, kami minta malaikat perjanjian membuka jalan. Engkau yang mengutus kami, Engkau membuka jalan buat kami. Dan dia juga berkata, Tuhan, kami mau pakai jubah yang tidak kelihatan. Yang sama seperti Petrus pakai pada waktu dia keluar dari penjara. Saudara, dan mereka berputar lewat belakang. Dan belakang itu sama saudara, sangat banyak. Polisi, tentara, semua berjaga-jaga. Tapi kali ini aneh. Tidak ada satupun yang menghentikan mereka. Sepertinya mereka anggota daripada orang-orang lain. Padahal bajunya jelas berbeda. Wajahnya jelas berbeda. Mereka masuk begitu saja. Mereka bisa peperangan rohani. Mereka bisa mematok. Mereka bisa berdoa. Saudara, mereka bisa saudara mintakan anugerah Tuhan. Saudara, semuanya bisa mereka lakukan. Karena malaikat perjanjian membuka pintu dan membuka jalan untuk mereka. Saudara, ada banyak malaikat yang lain. Ada malaikat penyembah. Ada yang disebut kerub. Ada malaikat saudara yang membawa kita saudara. Dan menjaga kita siang, pagi, dan malam. Ada malaikat yang khusus untuk membantu kita urusan sehari-hari. Saya berdoa hari-hari ini. Mari aktifkan malaikat saudara. Ada 7 malaikat disediakan untuk setiap anak-anak Tuhan. Waktunya berjalan dalam keajaiban. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih. Karena Engkau memberikan kepada kami malaikat-malaikat untuk membantu kami. Supaya kami berjalan dalam keajaiban. Kami tahu kami adalah manusia ilahi yang menikmati anugerah dan keajaiban. Buat setiap anakmu mengerti, ini diberikan untuk membuat kami lari. Membuat kami naik ke tempat yang lebih tinggi. Membuat kami mencapai destiny kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Terus pegang tangan kami. Terus pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk malaikat yang membuat kami jalan dalam keajaiban. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam keajaiban. Amin.